Fari, saya alumni akuntansi UKDW 2016 dan saya juga alumni KSA UKDW. Saya bergabung di KSA itu tahun 2018 awal dan kurang lebih selama 2 tahun saya berproses, saya mengikuti segala kegiatan yang ada di KSA dan saya bersyukur bahwa saya berada di KSA di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang benar-benar bisa membuat saya ini menjadi pribadi yang mau untuk belajar dan mau untuk maju, berkembang lebih baik gitu. Dan saya rasa KSA adalah tempat untuk saya berproses sebelum saya masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena melalui setiap proses yang ada di KSA yang saya ikuti benar-benar membantu saya ketika saya bekerja begitu. Dan misalnya ketika harus membuat satu acara di KSA, harus mendatangkan narasumber, harus menentukan tempat, tanggalnya berapa, lalu juga budgetnya sekian, dan rencana itu kan hanya rencana, maksudnya bisa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Dan di KSA saya belajar bahwa kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat, kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, tapi tidak asal-asalan begitu. Dan di KSA ketika saya bertemu dengan banyak orang, banyak karakter yang saya temui, dan mungkin kita juga, dan di KSA kita juga ada di satu tim, misalnya kita harus membuat satu acara atau satu kegiatan. Tidak semua orang atau tidak semua anggota yang ada di tim itu cocok sama kita, dan kita harus bisa mengendalikan itu. Kita harus mengontrol diri kita dan men-treat orang lain agar tetap bisa bekerja sama dengan baik, bisa tetap merasakan nyaman sama kita. Dan saya juga banyak belajar mengenai kepemimpinan, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, tidak hanya IQ tetapi juga EQ kita, bagaimana kita bisa mengatur emosi, bisa tetap tenang menghadapi setiap masalah yang ada di KSA. Semangat teman-teman, pasti bisa. Hola, nama saya Vela Febriatno, bicara panggil Velo. Saya adalah alumni dari KSA UKDW. Kesan saya selama menjadi anggota KSA itu seru, menyenangkan, menantang, membangun mental yang kuat, tanggung jawab, disiplin, dan membangun rasa kekeluargaan. Selain membangun karakter diri, juga diimbangi dengan ilmu-ilmu yang didapatkan selama menjadi anggota KSA. Dan pesan saya adalah, menjadi anggota KSA itu tidaklah mudah. Untuk masuk dan bergabung, oke, kamu bisa. Tapi selanjutnya adalah bagaimana cara kamu bisa bertahan. Contohnya, apabila ada kegiatan, kamu bisa merancang kegiatan tersebut dari awal hingga berakhir. Jangan menunda pekerjaan yang diberikan sehingga dapat mengganggu kegiatan tersebut. Selanjutnya, apabila kegiatan tersebut bukan dari divisi atau job desk kalian, cobalah untuk menawarkan bantuan agar dapat meringankan pekerjaan teman-teman kalian. Selanjutnya, apabila kalian menerima kritikan, janganlah kalian merasa kecil hati dan jengkel terhadap perkataan kritikan tersebut. Jadikanlah itu sebagai fondasi kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan kalian harus ingat seperti yang sering dikatakan oleh Ibu Novita, yaitu pertahankan api dalam diri kalian, teruslah menyala, jangan sampai meredup dan hilang. Jadi jangan sampai kalian ada terbesit di pikiran kalian untuk menyerah. Karena seperti saya bilang, menjadi anggota KSA itu tidaklah mudah untuk dapat bertahan di dalam KSA. Jadi ikuti prosesnya, teruslah semangat, dan berikanlah motivasi pada diri kalian. Sekian kesan dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. KSA, only in God we trust. Terima kasih. Selama mengikuti KSA, banyak banget pengalaman yang berkesan. Mulai dari susah, seneng, marah-marah, bahagia, semuanya itu ada di KSA. Terus juga bisa terlibat dalam acara-acara KSA yang keren dan juga pastinya bermanfaat. Terus bisa kenal sama mahasiswa dari komunitas lain, bisa saling sharing dan juga kerjasama. Pesan untuk seluruh anggota dan juga pengurus KSA, tetap semangat, tetap kompak. Semoga KSA bisa lebih kreatif dalam membuat program kerja, dan yang pastinya program kerjanya juga informatif. Kesannya banyak banget. Yang paling berkesan adalah ketika kelompok studi audit ini ada di titik terendah hidup saya. Kelompok studi audit ini membuat saya bisa jadi diri sendiri, tidak malu untuk menceritakan masalah yang mungkin sedang saya hadapi, tidak malu untuk mengakui kelemahan diri. Banyak tetesan air mata, juga canda tawa yang sudah saya lalui di KSA ini, dan itu semua cukup berkesan.
Saya pikir tidak ada kelompok studi yang sesolid atau mempunyai hubungan yang sangat erat seperti keluarga selain di kelompok studi audit ini. Untuk pesannya, mungkin buat teman-teman yang merasa kelompok studi audit ini kelompok studi yang berat, kelompok studi yang menuntut tanggung jawab yang besar dan mungkin malah merasa takut, saya akan bilang jangan takut, karena di kelompok studi audit inilah tempat kalian untuk belajar, mengenal diri kalian lebih lagi, membuat diri kalian menjadi lebih baik lagi. Kelompok studi audit inilah kalian itu bisa punya keluarga, dari mulai alumni, madam, dari teman-teman BPH, koor, sampai anggota, sesama anggota, sampai simpatisan. Disinilah kalian bisa punya hubungan kekeluargaan yang erat yang nggak ada di kelompok studi ataupun mungkin organisasi-organisasi lainnya. Jadi jangan takut, tetap semangat, lakukan yang terbaik dalam apapun yang dipercayakan pada kalian. Buat yang masih mikir-mikir masuk KSA, kalian harus mikir-mikir kenapa kalian belum ada di KSA. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Eben. Di sini saya sebagai wakil ketua KSA yang sekarang, periode sekarang. Saya juga tidak tahu kenapa saya menjadi wakil ketua KSA atau periode sekarang, karena untuk dilihat dari nilai saya tidak terlalu bagus, IPK saya juga ya pas-pasan, terus mata kuliah audit saya juga ngulang, nggak tahu untuk semester ini apakah ngulang lagi atau tidak. Awalnya berat banget untuk masuk KSA karena saya menyadari kapasitas saya juga pernah soalnya bilang ke Kak Fari waktu pelantikan, saya bilang bahwa saya ngerasa nggak pantas pakai polo KSA, karena itu saya bilang saya tahu kapasitas diri saya seperti apa, karena saya juga tidak pernah menyukai akuntansi dan audit. Saya untuk berusaha lulus doang, tapi tidak tahu apakah itu berarti untuk kehidupan saya gitu. Selama di KSA juga saya belajar untuk trust orang, untuk terbuka, untuk tidak menumpuk semua masalah yang saya alami sendiri. Saya cerita ke BPH, saya cerita ke ibu, karena selama hidup saya hampir 20 tahun saya tidak pernah untuk percaya sama orang. Saya percaya bahwa saya bisa melakukan semua sendiri tanpa bantuan orang lain, karena saya tidak mau menyusahkan banyak orang atas apa yang saya alami. Ketika sebelum saya masuk KSA, saya cuma mengejar nilai untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk saya. Saya memuja-muja IPK yang tinggi, harus kumlot dan segala macam. Tapi ketika saya masuk di KSA, saya menyadari bahwa IPK itu cuma nilai bullshit yang sebenarnya nggak mesti kalian harus kumlot untuk bisa sukses dan nilai tersebut. Dan saya menyadari tersebut, dan saya tidak pernah dijudge sama anak-anak KSA di BPH, oh kamu ini orang bego atau segala macam, tapi mereka lebih mengarahkan apa yang harus saya lakukan. Itu kenapa saya senang berada di sini. Saya tidak berusaha menjadi orang lain gitu di KSA. Mungkin itu kesan-pesan saya selama di KSA. Ya, kesan-pesan saya selama mengikuti KSA, yang pertama, saya tidak menyangka sama sekali saya bisa masuk KSA dan bertahan sampai sekarang, karena benar kata orang, masuk itu gampang tapi yang susah itu bertahannya. Dan saya bersyukur saya bisa bertahan di KSA sampai sekarang, karena KSA sendiri memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya, dimana saya bisa belajar baik itu mengenai proker, saya bisa membuat proker bersama dengan teman-teman, dan saya juga bisa membangun relasi di antara teman-teman anggota KSA dan juga ke pihak luar dari KSA, dan itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Pesan buat KSA, semoga KSA makin jaya, jangan pernah padam apinya, dan tetap semangat. Halo, perkenalkan saya Mica. Kesan-pesan saya selama bergabung di KSA ini banyak pembelajaran dan juga pengalaman yang saya dapatkan. Saya juga dapat melatih rasa percaya diri saya di dalam KSA ini. Saya pernah menjadi pembawa acara di program kerja KSA, yaitu Ruang Kosong, bersama dengan teman saya. Di situ saya melatih rasa percaya diri saya, karena saya ini kurang percaya diri ketika
berbicara di depan orang banyak. Tetapi teman-teman KSA memberikan semangat kepada saya sehingga saya termotivasi dan berani untuk membawakan acara tersebut dengan baik, walaupun masih banyak kurangnya. Tapi di sini saya lebih berani lagi untuk berbicara di depan orang banyak, dan saya berterima kasih dan juga bersyukur karena bisa menjadi bagian di dalam KSA ini. Semuanya, kenalin aku Amelia. Aku bakalan kasih kesan dan pesanku selama gabung di KSA. Selama gabung di KSA ini aku pertama berpikir bahwa kalau misalnya masuk KSA tuh bakalan sepaneng atau menyeramkan atau apapun itu. Tapi ternyata setelah aku masuk, aku enjoy masuk KSA karena di KSA tuh nggak cuman bahas tentang audit doang, tapi bisa bahas tentang materi lain apa yang nggak kita tahu, kita bisa diskusi di situ. Dan juga ada keunikan lagi karena di KSA tuh aku bisa dapat informasi baru atau pengalaman baru tentang bagaimana sih dunia kerja atau bagaimana cara mengajukan diri ke perusahaan. Karena di KSA aku dapat informasi-informasi tersebut dari kakak-kakak alumni KSA, dan itu sangat membantu banget untuk mahasiswa atas seperti aku yang mau kuliah dan sebentar lagi kerja. Jadi untuk kalian jangan ragu atau jangan takut untuk gabung di KSA, karena KSA tuh nggak semenyeramkan yang kalian pikir, atau KSA tuh nggak bakalan sepaneng terus. Tapi walaupun enjoy di KSA, tapi juga di sini kita berkembang dari pengalaman-pengalaman yang udah ada. Jadi untuk kalian jangan ragu atau jangan takut untuk gabung di KSA. Oke? Dadah! Halo semua, aku Juliet, aku akuntansi angkatan 2019 dan aku tergabung di kelompok studi KSA, terutama di divisi Ankor, Anti Korupsi, sama divisi Humas. Awal mula aku ikut KSA itu, awalnya aku ikut Eleverdamis, dan abis itu aku mulai tertarik dengan KSA. Kesan selama aku ada di kelompok studi ini, itu kelompok studinya seru karena kita interaksinya nggak cuma sama sepantaran aja, tapi sama kakak tingkat yang 2018, 2019, dan 2016 pun masih ada, dan bahkan sama alumni pun kita masih sering ngobrol gitu. Dan itu menurut aku seru banget karena ya kita jadi bisa saling berkomunikasi dan memiliki hubungan dengan orang lain, berrelasi. Selain itu aku juga merasa kalau kelompok studi audit ini adalah salah satu kelompok studi yang aktif. Jadi banyak kegiatannya baik ke eksternal maupun ke internal. Terus di KSA ini juga banyak kerjasamanya sama KPK, sama IVI dan lain sebagainya. Nah, pesannya itu selamat ulang tahun yang keempat ya untuk KSA. Semoga bisa jadi kelompok studi yang lebih solid lagi, lebih baik ke depannya, dan semakin seru.